Diputuskan. Tunggakan tunjangan pensiun Januari 2026 akhirnya dibuka. Tapi ini yang bikin banyak orang kaget. Penerima usia 65+ ternyata tidak semuanya mendapat jumlah yang sama. Apakah Anda termasuk yang akan menerima penuh atau justru dipotong diam-diam? Jangan kemana-mana, karena di video ini saya akan jelaskan update pembayaran pensiun terbaru, krisis pensiun yang sedang terjadi di Indonesia, dan cara memastikan hak Anda tidak hilang Rp1 pun. Channel ini saya buat khusus untuk Anda para penerima dan calon penerima pensiun. Jadi tekan subscribe sekarang, agar setiap update penting. Tunjangan pensiun langsung sampai ke Anda, bukan ke orang lain dulu. Akhirnya diputuskan. Ada tunggakan pensiun Januari 2026 yang mulai disalurkan. Tapi sebelum kamu panik, tonton sampai akhir karena saya akan jelaskan siapa saja yang benar-benar menerima, kenapa penerima usia 15 sering dapat jumlah yang berbeda, dan bagaimana cara memastikan kamu tidak ketinggalan hakmu. Bayangkan ini, ribuan keluarga menunggu kabar, beberapa menerima notifikasi tiba-tiba sementara yang lain masih bertanya-tanya, kenapa nominalnya lebih kecil dari yang diharapkan? Dalam video ini saya akan bongkar alasan teknisnya, langkah cepat untuk cek status, dokumen wajib yang harus disiapkan, serta tip anti penipuan yang akan menjaga uang pensiunmu tetap aman. Pertama, siapa yang biasanya masuk daftar penerima tunggakan? Biasanya prioritas diberikan ke peserta yang datanya lengkap, yang sudah mencapai syarat usia pensiun, atau memenuhi ketentuan klaim. Lalu ada juga kelompok yang mendapatkan pembayaran koreksi, misalnya perbaikan administrasi atau backlog pembayaran. Jadi jangan langsung berasumsi kalau semua umur 65+ akan menerima jumlah sama. Karena perhitungan tiap orang berbeda berdasarkan masa kerja, iuran yang masuk, dan kebijakan formula pensiun. Kedua, mengapa banyak lansia 65+ merasa nominalnya kecil? Ada beberapa alasan jelas. Salah satunya adalah perbedaan antara JHT, jaminan hari tua, yang dibayar sekaligus berdasarkan akumulasi iuran plus hasil pengelolaan investasi, dan JP, jaminan pensiun, yang menghitung besaran berdasarkan rumus tertentu. Gaji dasar, masa kerja, dan faktor pengali. Artinya dua orang yang sama-sama 65 tahun bisa dapat angka berbeda drastis karena riwayat gaji dan iuran mereka berbeda. Ketiga, apa yang harus kamu lakukan sekarang juga jika kamu pikir berhak menerima? Langkah cepat. Cek status kepesertaan dan saldo lewat aplikasi resmi BPJS. Ketenagakerjaan atau portal web, periksa notifikasi SMS dan email dari institusi perbankan yang biasa dipakai untuk transfer. Dan jika belum ada notifikasi, hubungi kantor BPJS terdekat untuk konfirmasi daftar nama. Siapkan dokumen penting, KTP, kartu peserta BPJS, buku catatan rekening bank aktif, surat keterangan kerja atau SK pensiun jika ada, serta dokumen pendukung lain seperti NPWP bila diminta. Jangan lupa fotokopi dan siapkan versi digital untuk upload. Jika prosesnya online, keempat, perhatikan jadwal klaim dan batas waktu, karena biasanya ada window tertentu untuk mengklaim tunggakan. Jika kamu menerima notifikasi, jangan tunda klaim karena ada aturan administrasi yang bisa menyebabkan klaim hangus atau perlu proses panjang untuk perbaikan. Kelima, jika nominal yang kamu terima tampak kurang dari hakmu, ada mekanisme banding dan koreksi. Ajukan verifikasi data, mintakan audit saldo iuran, dan minta penjelasan tertulis dari pihak BPJS. Catat semua nomor surat dan nama petugas yang kamu hubungi agar proses follow-up lebih mudah. Keenam, waspada terhadap penipuan. Saat momen pencairan besar seperti ini, penipu aktif menawarkan bantuan cepat dengan meminta biaya atau data sensitif. Ingat, proses resmi tidak memungut biaya di luar potongan yang sudah tercatat, dan pihak resmi tidak akan meminta PIN atau kode OTP lewat telepon. Selalu verifikasi lewat kanal resmi BPJS dan kantor cabang. Ketujuh, ada juga kabar baik. Beberapa daerah melakukan jemput bola untuk lansia yang kesulitan datang ke kantor. Jadi kalau kamu atau keluarga punya kendala mobilitas, tanyakan program jemput bola atau layanan home visit dari BPJS setempat. Kedelapan, tips praktis supaya klaimmu lancar. Perbarui data alamat dan nomor telepon di sistem BPJS. Pastikan rekening bank yang didaftarkan aktif dan atas nama kamu. Simpan bukti-bukti iuran dari perusahaan terdahulu jika ada sengketa, dan catat tanggal
Kapan kamu pertama kali mendaftar sebagai peserta karena ini mempengaruhi perhitungan JHT dan JP? Kesembilan, apa yang harus dilakukan jika nama kamu belum masuk daftar? Jangan panik. Seringkali ada gelombang pencairan kedua atau mekanisme perbaikan data. Langkah terbaik adalah segera mengajukan permintaan verifikasi data ke kantor BPJS dengan membawa dokumen asli dan bukti iuran. Jika perusahaan belum menyelesaikan administrasi, minta surat keterangan kerja atau pembayaran iuran dari HRD perusahaan lama, itu sering mempercepat proses. Kesepuluh, untuk keluarga yang menonton, bantu lansia memeriksa ponsel dan email mereka. Catat notifikasi resmi, dan jangan izinkan pihak ketiga mengurus klaim tanpa pendampingan. Karena ada risiko kehilangan hak, selanjutnya saya juga akan berikan ringkasan singkat tentang bagaimana perhitungan dasar JP dan JHT bekerja, supaya kalian tidak bingung melihat angka di pemberitahuan. JHT merupakan akumulasi kontribusi yang dapat dicairkan penuh, sementara JP lebih kepada tunjangan bulanan yang dihitung dengan rumus tetap. Jadi jika pengumuman menyebut tunggakan, bisa jadi itu gabungan dari koreksi JP plus pembayaran JHT yang tertunda. Terakhir, jika kalian ingin saya buatkan langkah-langkah cetak biru, checklist, yang bisa kalian cetak dan bawa saat ke kantor BPJS atau share ke keluarga lansia, tulis checklist di komentar. Dan saya akan post file PDF gratis yang berisi template surat pengaduan, daftar dokumen, dan contoh pertanyaan yang harus ditanyakan ke petugas, dan satu permintaan kecil tapi super penting. Channel ini dibuat khusus untuk orang-orang seperti kalian yang ingin memastikan hak pensiun mereka tidak luput. Jika kalian merasa video ini membantu, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap update soal tunjangan pensiun, tunggakan, dan solusi krisis pensiun di Indonesia langsung masuk ke kalian. Saya akan terus mengawasi perkembangan pembayaran Januari 2026 dan membawakan update nyata, bukan rumor, jadi tetap bersama kami. Bagikan video ini ke keluarga atau grup WA yang berisi penerima pensiun, dan tulis di komentar jika nama kalian sudah muncul atau belum agar kita bantu saling verifikasi. Jangan lupa, hak pensiun adalah hasil kerja keras seumur hidup. Jaga hak itu dengan informasi yang tepat, waspada terhadap penipuan, dan aksi cepat saat ada notifikasi. Sampai jumpa di update berikutnya dan semoga hak pensiun kalian cair penuh seperti yang seharusnya. Diputuskan! Tunggakan tunjangan pensiun Januari 2026 akhirnya dibuka, tapi ini yang bikin banyak orang kaget. Penerima usia 65 plus ternyata tidak semuanya mendapat jumlah yang sama. Apakah Anda termasuk yang akan menerima penuh atau justru dipotong diam-diam? Jangan kemana-mana, karena di video ini saya akan jelaskan update pembayaran pensiun terbaru, krisis pensiun yang sedang terjadi di Indonesia, dan cara memastikan hak Anda tidak hilang Rp1 pun. Channel ini saya buat khusus untuk Anda para penerima dan calon penerima pensiun. Jadi tekan subscribe sekarang, agar setiap update penting tunjangan pensiun langsung sampai ke Anda, bukan ke orang lain dulu.